Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku di Pipit Anglia Channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang pemahaman yang salah berkaitan dengan LOA atau Law of Attraction. Nah, penting nih kalian untuk terus simak video aku kali ini, terutama kalian yang sering nih praktek ilmu LOA. Simak terus ya. Istilah Law of Attraction atau LOA adalah salah satu cara yang dipakai oleh orang di luar sana untuk meraih berbagai impian. Tidak ada yang salah dari LOA, namun terkadang pemahaman dan struktur bahasa dan kalimat dalam praktek LOA gagal disampaikan dengan benar atau menyimpang dari tauhid atau akidah ketuhanan. Namun sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu di dunia ini diatur oleh Allah, bukan akal pikir ataupun logika kita. Allah lah yang menciptakan seluruh isi semesta beserta segala aturannya. Nah, di dalam faham LOA ada narasi yang berbunyi, kita cukup manifest atau berimajinasi tentang impian-impian kita, lalu biarkan Tuhan dan alam semesta yang bekerja. Dalam artian, kita jangan memikirkan atau meragukan hasil dari manifest kita. Kalimat ini, jika kita pahami maknanya atau isinya, sangat berbahaya sekali. Seolah-olah alam semesta mampu mendatangkan apa yang kita inginkan, atau seolah-olah Tuhan yang bekerja untuk kita. Nah, pemahaman ini akan saya bahas lebih lanjut. Coba kita sama-sama simak ayat ini ya, Quran Surat Al-Hadid ayat 2 yang artinya, dialah Allah saja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Quran Surat At-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pertama, Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Artinya, kita tidak boleh berpikiran atau berpendapat bahwa akal, pikir, dan perasaan kita bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Tidak ya, yang mendatangkan itu adalah Allah. Sedangkan mereka itu semua adalah ciptaan Allah. Mereka hanyalah media atau sarana untuk kita bercermin. Artinya, jika kita inginkan kebaikan, maka kita harus mengontrol diri kita agar sesuai dengan keinginan kita itu. Tentunya, ini pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, alam semesta apalagi Allah tidaklah bekerja untuk kita. Emangnya siapa kita? Apakah Allah butuh kita? Enggak, sama sekali enggak. Justru kitalah yang sangat butuh dengan Allah. Ingat ya, jangan lagi mengikuti pendapat yang justru menyesatkan kita dari akidah atau tauhid karena ini bisa menjadi salah satu pintu kemusyrikan atau syirik. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Sedangkan alam semesta ini juga sama sekali tidak bekerja untuk manusia. Dia murni hanya patuh dan bekerja untuk Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini beserta seluruh sistemnya yang juga sama dengan sistem diri kita. Jadi diri kita ini tersetting tersistem sama dengan alam semesta. Makanya semua akan berbalik kepada kita. Itulah yang disebut hukum semesta atau sunnatullah. Sedangkan kalau kita ingin baik, maka kita harus berpikiran baik. Sunnatullah itu selamanya tidak akan berubah, karena semuanya sudah terancang otomatis. Allah membuat alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia, sudah sangat terkoneksi satu sama lain, bukan dengan manusia aja, akan tetapi ke seluruh penjuru semesta, tersistem dan terorganisir. Di dalam diri kita, di dunia kuantum atau energi. Nah, energi inilah yang terhubung satu sama lain ke seluruh penjuru semesta raya. Dan inilah yang akan menjadi nasib kita. Jika energi yang kita pancarkan positif, maka kita secara otomatis akan mendatangkan hal-hal yang positif. Nah, dari sini teman-teman, mari kita benahi pemahaman kita tentang LOA. Bukan Allah yang bekerja, tapi kita yang bekerja untuk Allah dengan cara apa? Yang menghamba dan memperbaiki diri, hati dan pikiran dan perasaan agar selalu berprasangka baik dan positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya jika dipahami dengan benar, tujuan LOA adalah kepasrahan total atau bertawakal kepada Allah. Jadi kita memasrahkan segala impian dan hajat-hajat kita kepada Allah sehingga dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi kepikiran apalagi stres dengan berbagai impian yang belum kunjung terrealisasi karena posisi kita sudah sangat pasrah atau berserah total. Dan disinilah biasanya keajaibannya, ketika kita sudah pasrah total, biasanya solusi itu akan hadir. Jadi tujuan LOA itu sama ya, artinya kita ujung-ujungnya pasrah, cuma kalimat atau bahasanya yang kadang-kadang salah, sehingga orang lain juga memahaminya salah. Jadi sekali lagi, Allah tidak bekerja untuk kita.
Allah yang memiliki orang yang memiliki pemahaman jadi jika ingin mendatangkan kebaikan, keuntungan, kemudahan cukup dengan merubah pikiran hati yang baik-baik aja. Alhasil orang ini akan terjebak dengan sibuk men-setting pikiran hatinya dengan meditasi, semedi, dan bukan malah berdoa. Atau dia berdoa jika hanya ada maunya aja. Nah, yang luput dari resolkan kita adalah ketika kita sibuk berimajinasi, men-setting yang baik-baik, kita sedang lupa kepada Allah sebab sibuk dengan hal yang berbau teknis. Seakan lupa bahwa Allah mampu merubah itu semua, seakan Allah bisa diatur-atur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Namun tidak memberikan pemahaman agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama berarti Allah mencintainya. Nah disinilah, karena kita mengenal Allah salah satu-satunya jalan adalah melalui agama. Sedangkan di dalam loa itu kita tahu sendiri bahwa sering sekali orang-orang itu menginginkan hajat-hajat duniawi dan kemudian terrealisasi. Nah jangan sampai Allah memberikan istiadat untuk kita. Artinya kita diberikan nikmat rezeki berlimpah, tapi justru semakin jauh dan pemahaman kita justru menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita teramat menuhankan akal pikir dan hati serta amal atau ikhtiar-ikhtiar kita. Sedangkan semua itu hanyalah ciptaan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi jangan sampai kita salah fokus ya. Terima kasih. Demikian video aku kali ini. Itu saja dulu sharing dari aku. Semoga teman-teman tercerahkan ya dan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.